Ya, pacarannya apa ya, pacaran biasa cuma ngobrol ataupun Ya biasa Mas, cuma biasa ngobrol gitu Mas ya. lumrah koyo biasa nih. Kalau siang hari bagaimana Mas? Kelihatan apa tidak Mas? Kalau menurut mata batinnya Mas Sultan sendiri loh ya. Masalahnya setiap ketemu itu pasti sore Mas. Pasti Sore. Mas Sultan kan sudah berpacaran selama 3 bulan, juga sudah mengetahui rumahnya. Iya. Nah, kok tahu jika wanita tersebut jin itu dari mana Mas? Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas PC 1922. Semoga dulur-dulurku dimanapun berada selalu diberi kesehatan, selalu diperlancar segala urusan, dan tentunya diperkuat yang namanya paseduluran. Oke, vlogku kali ini saya bersama dengan Mas Sultan. Iya. Dia adalah salah satu juga teman saya yang nantinya akan bercerita tentang kemistisannya di saat beliau berpacaran dengan jin. Oke Mas Sultan, Nggih. pada waktu tahun berapa Mas kira-kira panjenengan atau kisahnya bertemu dengan jin itu? Kalau tahunnya saya sudah lupa Mas. Iya. Pokoknya waktu dulu saya di pondok di Banyuwangi itu. Jadi ya awalnya itu nggak ngira. Setahu saya itu ya itu santri pondok situ gitu. Oh gitu, Iya. berarti berwujud nggak Mas? Iya, Seperti wujud. manusia? Iya, seperti manusia. Iya, iya. Tapi curiga saya itu kok tangannya itu kalau saya pegang tuh kok selalu dingin gitu. Oh gitu. Gini Mas, cerita awal mulanya panjenengan bisa bertemu dengan jin tersebut, jin wanita tersebut Mas? Ya cerita awalnya saya kan mondok di situ. Nah, di Mondok Banyuwangi. Di Banyuwangi. Nah. Mondok di Banyuwangi, terus setahu saya dia juga mondok di situ gitu. Oh begitu. Terus kenalan, Ya. kan rumahnya deketnya pondok situ. Oke. Ya kemungkinan ada sekitar 1 kilo lah jaraknya. Dari rumah, dari pondok, pondok. dari pondok. Nah, setiap sore itu minta diantar pulang. Oh gitu. Nah, minta diantar pulang. Jadi saya kenal selama 3 bulan itu ya seperti orang pacaran. Seperti Mas. orang pacaran Terus gitu. biasa, iya. Ngobrol gitu Mas ya? Iya, ngobrol biasa. Terus tak antar pulang. Tapi anehnya itu kok selama itu kok saya nggak ada pikiran untuk istilahnya masuk ke rumahnya, pengen mampir ke rumahnya itu nggak ada ya? nggak ada istilahnya. Intinya setelah mengantar pulang, Nah, sampean pulang gitu Mas ya? iya, langsung pulang ke pondok Ah. lagi gitu. Nah, terus ini mau tanya lagi Mas ya? Iya. Itu apa wujudnya, seperti manusia cantik apa seperti apa putih, gimana itu Mas? Kok penasaran aku Mas? Kalau wujudnya itu Mas, kalau setahu saya ya yes koyo lumrahe menungso. Oh seperti manusia Seperti gitu. manusia. Putih, cantik, pokoknya nggak ada di dunia ini Nggak ada cantiknya tandingannya. seperti- Oh yang gitu Mas cantiknya ya. seperti itu. Iya, benar. Nah, terus pada waktu sampean misalkan ngobrol gitu Mas ya, itu kan otomatis ada teman sampean yang melihat lah. Iya. Itu bagaimana Mas? Reaksinya apa melihat si gadis jin tersebut apa tidak Mas? Nah, gitu. Teman-teman saya itu nggak ada yang pernah nanya Mas. Istilahnya Oh, sampean gitu. gandeng karo si A, sampean pacaran karo si A itu nggak pernah nanya. Nggak Jadi pernah seolah-olah nanya. berjalan seperti apa adanya gitu. Terus Jadi, sampean sendiri juga tidak merespon ya jika itu bangsa lembut gitu Mas? Enggak merespon gitu. Gitu. Terus habis itu ya pacarannya ya apa ya, pacaran biasa cuma ngobrol ataupun Ya biasa Mas, cuma biasa ngobrol gitu Mas ya. lumrah koyo biasa nih. Seperti Itu kan kalau siang hari bagaimana Mas? Kelihatan apa tidak Mas? Kalau menurut mata batinnya Mas Sultan sendiri loh ya. masalahnya setiap ketemu itu pasti sore Mas. Pasti sore. sore. Masalahnya apa? Heeh. Dia itu datang ke pondok itu pagi sebelum subuh. Tapi sebelum maghrib itu dia pulang. Oh pasti sebelum maghrib dia itu pulang. Dia pulang, minta diantar pulang gitu. Nah pas mengantar pulang itu tahu rumahnya enggak Mas? Iya. Tahu, saya tuh tahu rumahnya gitu. Nah wujud rumahnya seperti apa? Ya wujud rumahnya tuh kelihatan seperti rumah biasa, rumah Jawa pada umumnya. Rumah Jawa kayak joglo gitu Mas ya? Kayak joglo gitu. Nah ya, oke. Kan Mas Sultan sudah tahu rumahnya ya? Iya. Itu pas sampai yang di depan rumahnya itu apa ada orang ataupun
orang-orang lain lah Mas, gitu loh Mas. Biasanya kan nggak ada. ada. Nggak ada. Nggak ada. Sepi gitu. Ya sepi. Tapi kadang saya antar pulang itu pintunya udah kebuka. Oh, Saya gitu. kira ya mungkin orang tuanya di rumah gitu. Oh iya iya. Jadi iya. saya nggak ada curiga sama sekali sebelumnya itu. Nah, kita ketahui kan misalkan ada satu rumah ya Mas ya. Iya. Itu kan ada tetangganya. Itu apa ada di sekitar rumah tersebut itu rumah-rumah lain Mas? Kalau rumah lain tuh di sekitar rumah tersebut radio sekitar 50 meter memang nggak ada Mas. Oh, berarti ya ada Mas Iya, ya. Berarti memang nyelai agak sendiri jauh, gitu. nyelai sendiri ya. Memang nggak ada. Iya iya. Sekitar radius 50 meter tuh nggak ada rumah memang. Nah, Mas Sultan kan sudah berpacaran selama 3 bulan, juga sudah mengetahui rumahnya. Iya. Nah, itu kok tahu jika wanita tersebut jin, itu dari mana Mas? Itu waktu setelah ngaji malam saya tuh dipanggil sama kiai. Sama Ustadz gitu. Sama kiai saya. Sama Mbak Kiai. Ale ke dalam nggih. Saya disuruh mijitin, sambil saya pijitin dibilangin, ojo kok terus nih nyapo karo arek iku lem. Memang bener arek iku udah lama ngaji di sini katanya begitu. Kata Mbah Kiai tersebut. Kata Mbah Kiai tersebut. Tapi saya nggak menghiraukan dong, namanya seneng Mas. Ya. Namanya wis cinta. Terus selang berapa hari ditanya lagi sama Yai, nanti kamu juga ngantar pulang? Iya Yai. Oh, terus? Nanti kalau udah nyampe depan rumahnya, kamu baca ayat ini ya. Oh, berarti dikasih ayat Iya, oleh Mbah Yai gitu Mas. Ayat. Terus memang ayat itu ayat untuk penerawangan Mas. Menerawang. Nah, untuk penerawangan. Terus sebelum saya ngantar itu, setelah saya dikasih ayat tersebut tuh, muka saya tuh diusap begini sama Yai itu. Mungkin apa dibuka hijab saya apa? Ya. Apa nggak tahu. Yang tahu dia. Terus? Setelah itu sore saya antar pulang. Saya antar pulang. Dia masuk rumah. Masuk rumah. Lah ayat tersebut tak baca dalam hati. Dibaca tadi dari pesan dari Mbah Kiai tadi Mas ya. Tak baca dalam hati. Ternyata di situ bukan rumah Mas. Astagfirullah. Apa Mas? Kayak orang mimpi itu seolah-olah gimana ya? Seolah-olah sumilak gitu. Langsung biak gitu. Langsung biak gitu. Di situ itu kelihatan dam. Di situ dam air. Dam air. Dam air. Iya, di situ bendungan besar memang. Terus di situ itu ada batunya besar lah, batu itu tadi kata orang-orang di sekitar situ memang tembusnya watu ulo yang ada di Jember. Watu ulo, nggih, pernah dengar di watu ulo. Jember. Oh, gitu ya. Nah, di situ itu kata orang-orang situ itu ekornya ular tersebut. Watu ulo tersebut. Gitu ya. Nah, memang di situ batunya itu agak panjang Mas, kayak melingkuk kayak ular memang. Kayak gitu. Oh, berarti setelah panjenengan bacakan ayat tadi, itu apa ya, kawasan tersebut yang tadinya rumah itu berubah menjadi dam. Nah, bendungan besar. Itu perasaan panjenengan gimana Mas? Pas bisa kok merubah biak gitu? Iya, perasaan itu pertama kaget Mas ya. Kaget luar biasa, kok seperti ini. Terus apa maksudnya ya tadi? Itu kayak belum percaya. Percaya gitu lah. Kayak rumahnya kemana kok hilang? Kok berubah menjadi dam bendungan. Gitu. Ternyata itu setelah itu saya kan pulang ke pondok lagi. Setelah pulang ke pondok lagi ditanya sama Yai, sudah tahu aslinya siapa gitu. Itu baru sadar saya Mas, kalau itu jin gitu. Ya. Berarti setelah sampean tadi membacakan ayat tadi kan sudah berubah total Mas ya, menjadi dam tersebut. Nah, itu rumah-rumah yang di dekatnya situ, yang rumah nyata, itu masih ada? Masih ada Mas. Gitu ya. Itu berarti sampean sekarang kan ibaratnya sudah mengetahui jika itu jin Mas. Selama berubah menjadi dam itu sampai sekarang apa pernah ya istilahnya dalam mimpi nggak itu pernah ketemu sama sekali, gitu? nggak pernah sama lupa gitu Mas ya? Kalau lupanya enggak, masih ingat Mas. Masih ingat. Umpama ketemu sak wayah-wayah iki kuwi ngono. Raut wajahnya masih tertanam gitu Mas. Hafal banget ya. Hafal. Gitu ya. Persis yang saya heran lagi itu, padahal di pondok itu kan banyak Mas santri ya. Ibaratnya yang lebih ganteng, yang lebih anu kan banyak. Neng nyapa kok sing dipilih saya? Ya itu. Saya pernah tanya ke sama Yai. Ya. Memangnya ternyata bangsa jin itu Mas.
ibaratnya lek arep nganu wong iku ya milih-milih. Nyenengi wong lah Nah, ibaratnya. arep nyenengi wong iku milih-milih. Ibaratnya ya walaupun wong kuwi ganteng kaya apa, tapi wong kuwi lek ora tukang tirakat, ibaratnya ora tukang melek, ora tukang poso, urung karuan dipilih. Masalahnya di bangsanya dia, ya toh. Neng bangsane jin kuwi. Lek mereka itu bisa istilahnya bisa iso gendak, iso macar wong sing tukang ibaratnya wong tirakat, wong tukang tirakat, tukang poso, tukang sebuah prestasi bagi dia di bangsanya dia gitu. Istilahnya dia itu bangga, aku iso ngenekne wong kaya ngene. Oh iya iya. Lek ngenekne wong biasa wis lumrah. Wis lumrah. Iya. Digoda titik ngono wis kena ngono Mas ya. Sekarang logikane awake dhewe menungso lumrah, awake dhewe oleh anake bupati kan wis prestasi bangga. Sebuah prestasi. Mungkin sama seperti itu. Gitu Mas ya. Iya. Oke, dulur, itu tadi sebuah kisah nyata dari Mas Sultan yang berpacaran dengan jin wanita. Monggo yang misalkan yang penasaran tidak percaya, monggo datang ke rumahnya Mas Sultan. Ya Mas ya. Iya. Ini nggak ada yang namanya apa tipu menipu sebuah cerita. Ini adalah sebuah kisah kenyataan. Malah justru itu ada orang-orang yang khusus yang mondok udah lama, malah udah pulang dari pondok nggak mau menikah, itu ternyata ya seperti itu. Oh, ternyata punya kekasih jin gitu Mas ya. Ternyata seperti itu. Oke. Gitu lur yo, vlog Mas Pejo 1922 bersama Mas Sultan tentang kisah nyata berpacaran dengan jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.